Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Romadhoni dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel. Bab 5, gagasan atau fakta atau opini dalam artikel. Terbagi menjadi 5 bagian. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel tersendiri mempunyai arti yakni tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Sedangkan ciri-cirinya yakni A. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya, B. Mengandung gagasan aktual, C. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, D. Bukan merupakan hasil plagiasi, E. Mengungkap masalah dan pemecahannya, F. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, G. Menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel terbagi menjadi 2 bagian. Berdasarkan isi ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. Sedangkan berdasarkan sudut pandang penulis ada artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel preskriptif. B. Evaluasi informasi dalam artikel. Terbagi menjadi 2, opini yang mengandung arti seperti contoh hujan di daerah perdesaan, aromanya seperti rumput basah. Sedangkan fakta mengandung arti seperti contoh aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut ozon. Membedakan informasi opini atau fakta. Opini 1. Berupa pendapat, 2. Tidak terdapat bukti yang jelas, 3. Bersifat subjektif, 4. Belum teruji kebenarannya, 5. Peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan fakta 1. Benar-benar terjadi dan nyata, 2. Teruji kebenarannya, 3. Bukti terpublikasi secara luas, 4. Bersifat objektif, 5. Keterangan waktu dan tempat. C. Penyusun opini dalam bentuk artikel. Terbagi menjadi 2 yakni yang pertama argumentasi. 1. Harus didukung data aktual, 2. Berisi analisis, 3. Subjektif, 4. Konstruktif, 5. Memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Yang kedua yakni bahasa yang digunakan. Yang pertama ilmiah populer, 2. Sesuai sasaran pembacanya, 3. Kalimat tidak terlalu panjang, 4. Mudah dibaca dan dipahami, 5. Komunikatif dan efektif, 6. Tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Yang pertama, menggunakan pendekatan deduktif, 2. Menggunakan pendekatan induktif, 3. Menggunakan pendekatan kronologis, 4. Menggunakan pendekatan logis, 5. Menggunakan pendekatan spasial, 6. Menggunakan pendekatan topikal. D. Analisis unsur kebahasaan artikel. Adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Adverbia terbagi menjadi 6 yakni adverbia kualitatif, 2. Adverbia kuantitatif, 3. Adverbia limitatif, 4. Adverbia frekuentif, 5. Adverbia kewaktuan, 6. Adverbia kecaraan, 5. Adverbia konstruktif, 7. Yang ke-8 adverbia keniscayaan. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, misalnya padahal, justru. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak dan sebelumnya. 3. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan yakni supaya dan agar.
Kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Yang pertama, istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Yang kedua, aktual, mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. 3. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Yang keempat, keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Penyusun artikel dengan memperhatikan fakta. Konstruksi artikel. Yang pertama, judul, pembuka, isi, penutup, atau simpulan. Langkah menyusun artikel. Yang pertama, menentukan tema. 2. Menetapkan tujuan penulisan. 3. Menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. 4. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta. 5. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. 6. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Penyajian artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti, seperti mungkin dan rasanya. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu seperti sebaiknya, saran, dan pendapat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.